Semua temola, aman temola, aman temola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Umam dari Perguruan Tinggi IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah, jurusan PGMI kelas D, angkatan 2019, yang akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi, volume 7 nomor 1 halaman 30-38, penulis Hussein Muslimin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang. Rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi hasil dari pemikiran yang mendalam dan tidak terlepas dari persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh BPUPKI untuk membahas rumusan negara. Kemudian akan dilanjutkan dengan isi. Pada era reformasi, Pancasila dipersoalkan dan dijadikan kambing hitam dari berbagai keterpurukan yang dialami oleh bangsa ini. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Dengan tumbangnya Orde Baru mengakibatkan fobia terhadap Pancasila. Dasar negara yang semula banyak dikagumi itu untuk sementara waktu seolah dilupakan, karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Hal ini berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya. Akibatnya, terjadi konflik-konflik yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Selain itu, Indonesia juga dilanda gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama. Tidak lama kemudian, muncul gejala perda syariah di sejumlah daerah. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik selama reformasi yang mempertanyakan arah gerakan reformasi dan demokratisasi. Untuk tataran implementasi, jelas masih jauh dari harapan. Carut-marutnya politik, ekonomi, anjloknya moral generasi muda, maraknya penyalahgunaan obat terlarang, korupsi yang tiada henti, menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak menyentuh mental spiritual. Untuk menangani hal tersebut, Presiden Joko Widodo membentuk unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangkal organisasi yang akan mengikis nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pancasila merupakan pondasi negara, bukan hanya sekedar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan diganti dan diubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan perekat bangsa, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.